Ya, saudara-saudara, saya berbagi tentang pelayanan School of Healing di Jakarta ya. Tantangannya ada banyak sekali di Jakarta itu. Yang pertama eh, soal pembicara di Jakarta itu kalau buat satu kegiatan, orang akan berpikir pembicara ini sopo, ini siapa yang berbicara. Begitu, kemudian kegiatannya di Jakarta itu setiap hari kalau mau ikut apa saja ada, namanya apa saja ada. Begitu, jadi begitu dikasih tahu School of Healing, oh di sana juga ada ini pelayanan healing. Di sana apa? Kalau enggak, kami sudah punya, kami sudah ada. Ini jadi begitu banyak ragamnya pelayanan di Jakarta. Jadi pembicaranya siapa, lalu ininya apa? Acaranya itu sendiri begitu banyak begitu. Kemudian yang ketiga itu problem yang ada itu sebenarnya ketika memulai itu tentang tim. Tim. Timnya sendiri kita belum ada waktu itu, cuma sebenarnya yang ikut baru saya waktu itu. Saya ikut, kemudian saya ada tergerak untuk wah ini kelihatannya harus, sebab sebenarnya ketika Pak Obed sama Pak Paul itu, Pak Heru lihat aja lah, yuk kami undang ikut aja yang di Jogja, lihat gimana School of Healing. Saya berangkat itu sebenarnya sudah 2 tahun lebih saya frustasi dengan pelayanan pemulihan. Sebab saya coba berbagai macam bentuk pelayanan pemulihan, itu ketika retreat itu luar biasa, senang saya karena wah ini dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tetapi setelah itu beberapa bulan kemudian saya justru stres menghadapi orang-orang yang merasa dijamah Tuhan ini karena mereka merasa lebih pendeta dari saya. Sulit sekali begitu sehingga pelayanan saya hampir pecah, mungkin sebenarnya pecah itu, begitu. Terjadi banyak ketegangan, terjadi banyak konflik gara-gara habis retreat-retreat pemulihan seperti ini. Makanya saya putuskan waktu itu, ya udahlah nggak usah pakai retreat-retreat pemulihan, 2 tahun lebih saya nggak, bahkan saya pimpin jemaat 2 tahun nggak ada kegiatan saya, saking frustasinya. Mana ada gereja nggak ada program 2 tahun. Karena saya, wah ini buat apa aja hasilnya kok begitu. Ketemu Pak Obed, kami buat acara retreat keluarga, saya ingat Pak Obed itu. Oh Pak Obed kan buat pelayanan begini, Pak Obed ke Jakarta dong. Itu kemudian Pak Paul ikut, saya kenalan dengan Pak Paul waktu itu ya, baru ketemu di situ. Eh, Saudara, ketika saya ikut School of Healing itu di Jogja, Tuhan bukakan lagi, segarkan kembali. Ini sesuatu yang hilang dari pelayanan-pelayanan pemulihan yang selama ini saya lakukan. Gitu. Ada sesuatu yang saya baru temukan. Sebenarnya saya baru temukan mutiara yang hilang itu. Begitu. Ya selama ini saya dapat emas sebelumnya, ini mutiaranya ini. Gitu, ya. Makanya saya bilang sama Pak Paul sama Pak Obed, kalau begitu buat di Jakarta ya tahun depan ya. Begitu. Kemudian tahun berikutnya buat, itu 4 tahun yang lalu. Ya 4 tahun yang lalu kita buat. Cuma kendala berikutnya tadi timnya, karena baru saya, kemudian penyelenggaranya itu aneh saudara, saya ajak aja teman-teman. Ya karena saya gembala, saya ajak yang orang deket-deket saya aja lah begitu. Saya ingat waktu itu coba, istri saya ikut. Jadi panitia, ini panitianya itu istri saya, kemudian Ulin, kemudian siapa lagi. Jadi panitia plus peserta. Plus peserta, coba yang ikut baru saya. Nggak ada fasilitator, dari 100% dari Jogja yang bantu waktu itu. Ya. Jadi setelah itu yang kedua, tadi problem yang pertama tadi, siapa pembicaranya itu ternyata membentuk sebuah paradigma bahwa pelayanan pemulihan itu yang bisa lakukan hanya orang-orang yang punya karunia khusus. Dan itu ternyata cukup kuat di orang-orang yang saya ajak melayani awal. School of Healing yang kedua, nggak ada yang berani jadi fasilitator. Jadi orang Jogja penuh yang datang gitu kan. Yang ketiga, juga masih takut. Tetapi puji Tuhan,
yang datang dari Jogja ternyata nggak bisa penuh, ya. Itu kecelakaan sejarah itu. Nggak bisa datang semua, sehingga yang dari Jakarta dipaksa untuk jadi fasilitator. Sehingga beberapa yang terpaksa itu ternyata begitu di kelompok mereka kaget. Loh, ternyata bisa. Itu mulai dari situ sebenarnya. Setelah angkatan keempat, fasilitator di Jakarta mulai agak banyak. Itu. Jadi saya hanya ingin bagikan saudara, biasanya untuk memulai ada banyak ketakutan, karena itu tadi, nggak tahu di kota yang lain ya, tetapi yang kami alami di Jakarta ada ketakutan karena berpikir yang bisa melayani pemulihan orang yang punya karunia khusus. Padahal di School of Healing ini kita diajar setiap orang sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Ya. Nah, sejak itu kita mulai bangun. Timnya makin banyak dan puji Tuhan sekarang fasilitator itu ada yang sudah bisa mimpin mungkin ada berapa 11 orang, kemudian yang jadi asisten ada berapa ya, pokoknya lebih dari 20 lah, asistennya juga lebih dari 10 orang. Jadi tahun depan mungkin sudah lebih dari 20 orang ya, dan mulai tahun ini kami buka yang namanya program intensif. Program intensif itu dijalankan seminggu sekali selama 10 kali pertemuan diakhiri dengan retreat. Ini ternyata menolong membangun tim lebih kuat karena 2 bulan ketemu, ini yang masih agak takut-takut ini karena 10 minggu ketemu dan harus melayani orang terus begitu, sehingga makin lama justru mereka terampil. Jadi soal kecakapannya bisa lebih cepat, kemudian dari sisi yang dilayani, yang peserta itu ternyata karena setiap minggu ketemu selama 10 minggu itu ya, mereka akhirnya ikatannya sangat kuat ketika diajak untuk menjadi fasilitator, ternyata dari 40 itu ada 10 lebih yang mau bergabung jadi fasilitator begitu. Ini jadi timnya makin kuat dan saya senang karena di Jakarta sekarang semakin beragam yang fasilitatornya, diawali dulu dengan saya dan teman-teman satu gereja saja, tetapi sekarang sudah beragam, bahkan ada yang dari Katolik, dari yang banyak itu sekarang dari GKI tuh. GKI banyak di Jakarta. Kelihatannya soh nanti akan dikuasai orang GKI ini. Orang GKI banyak. Gitu dari GKJ, Gereja Kristen Jakarta, dari Katolik begitu ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin berbagi, dibutuhkan orang yang punya tekad dan terbeban untuk lakukan. Sekali mungkin sulit, tetapi saya pikir Jakarta itu karena menuai hasil, karena kita bertekad terus berkomitmen dan 4 tahun baru mulai kelihatan semuanya berjalan lancar.